Jika punya riwayat batu ginjal ataupun sekarang ada batu ginjal, ya sebaiknya perlu melakukan tindakan khusus ya ataupun pantangan agar batu ginjal ini tidak kambuh, tidak memberat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu ginjal ini adalah endapan keras yang terbentuk ya atas senyawa kimia pada ginjal. Nah, batu ginjal ini dia berasal dari kalsium ya. Kemudian juga dia berikatan dengan bahan kimia lain seperti oksalat, ya fosfor di dalam urin, kemudian dia menumpuk dan juga mengeras. Nah, batu ginjal juga bisa disebabkan oleh penumpukan asam urat. Nah, jadi asam urat tinggi ini hati-hati, bisa saja nanti jadi batu ginjal. Teman-teman ya harus tahu, saluran kencing kita dari ginjal ya ke kandung kemih kemudian keluar itu dirancang untuk mengeluarkan urin. Ya tidak dirancang untuk mengeluarkan selain itu. Ya makanya kalau ada batu kemudian dia mau keluar ya ataupun masuk ke saluran tersebut, ya bisa muncul ya rasa sakit, rasa nyeri pinggang, sakit pinggang, tembus ke perut ataupun sebaliknya. Ya kemudian juga sakitnya itu sangat hebat sekali ya, muncul ya ketika dia memasuki saluran kemih. Nah, jadi teman-teman ya, nah kalau seandainya mengalami batu ginjal ya sebaiknya memang harus menjaga gaya hidupnya. Kemudian ada beberapa pantangan batu ginjal ya, diantaranya yang pertama itu minuman tinggi gula. Minuman tinggi gula biasanya kita kenal dengan minuman berwarna ya, minuman kemasan, minuman bersoda dan sejenisnya. Nah, jadi minuman-minuman ini ya kalau dilihat dari komposisinya ataupun kandungannya itu kadar gulanya pasti tinggi. Nah, kemudian teman-teman minuman bersoda ini juga mengandung fosfat yang tinggi. Fosfat yang terlalu tinggi ini akan menarik kalsium dari tulang. Akhirnya karena kadar kalsium terlalu banyak yang perlu disaring di dalam ginjal, ya bisa saja ya ketika cairan tubuh kita berkurang, teman-teman kurang minum, akhirnya kalsium akan lebih mudah berikatan dengan oksalat, fosfor, dan akhirnya membentuk batu ginjal. Jadi menurut BMC Nefrologi yaitu mengatakan kalau seandainya gula tambahan ataupun gula buatan misalkan fruktosa, ya ini pantangan ya untuk batu ginjal. Karena fruktosa ini bisa meningkatkan ya pengeluaran dan juga pembuangan ya kalsium, oksalat, asam urat ya lewat urin. Akhirnya meningkatkan kemungkinan ya kekambuhan batu ginjal ataupun ya batu ginjal itu sendiri. Yang kedua, kurang minum air putih. Nah, jadi teman-teman jangan malas minum, ya jangan nunggu minum saat haus saja, ya ataupun rajin minum ya, tapi minuman berwarna, ya minuman tinggi gula, minuman kemasan dan sebagainya. Jangan ya, minum air putih. Karena kalau kurang minum, ya cairan tubuh kita ini kan kurang ya, akhirnya bisa dehidrasi. Bisa meningkatkan ya terbentuknya ataupun pembentukan batu ginjal. Nah, cairan yang cukup ya ini akan membantu mengencerkan ya bahan-bahan kimia, bahan yang akan dikeluarkan oleh ginjal ya lewat urin, ya ini akan lebih encer. Nah, kalau seandainya kurang minum dia akan lebih pekat urinnya. Nah, kemudian kalau urin pekat ini memungkinkan nanti terbentuknya batu ginjal. Jadi penting minum 2 liter ataupun 8 gelas ya, ataupun disesuaikan dengan aktivitas teman-teman sehari-hari. Ingat minum air putih. Yang ketiga, asupan garam tinggi. Nah, jadi teman-teman ya yang suka konsumsi makanan asin-asin, ya makanan tinggi natrium ya ataupun makanan tinggi garam, ini hati-hati. Karena kalau seandainya berlebihan ini bisa menyebabkan batu ginjal. Ya bisa menyebabkan juga penyakit lain ya. Masalah misalkan tekanan darah, ya bisa menyebabkan ginjal terlalu berat kerjanya. Ya intinya teman-teman ya batasi asupan garam jangan sampai berlebihan. Kok bisa dok? Nah jadi teman-teman gini ya, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan asin ataupun tinggi garam, ini bisa meningkatkan kebocoran kalsium ya ke dalam urin. Nah natrium dan kalsium dalam darah ini kan akan melalui proses penyaringan di ginjal. Nah jika kandungan natrium dalam darah ini tinggi, nah hal ini bisa menyebabkan kebocoran kalsium ke dalam urin tadi. Nah waktu saat penyaringan darah di ginjal.
Nah, ini akan memperberat ya kerja ginjal, proses penyaringan ginjal. Nah, akhirnya bisa terbentuklah batu ya. Jadi memang harus hati-hati ya kalau seandainya dulu pernah ya kena batu ginjal karena konsumsi makanan yang asin-asin, tinggi garam, tinggi natrium, ya harus benar-benar dibatasi supaya nggak muncul kembali. Ya, jadi teman-teman penting untuk mengetahui ya pantangan-pantangan ini ya supaya teman-teman bisa menghindari ataupun mencegahnya. Yang keempat, makanan tinggi oksalat. Oksalat adalah senyawa organik yang bisa ditemui di buah-buahan ya, di sayur-sayuran, di kacang-kacangan ya, biji-bijian ya, coklat dan juga teh. Nah, di dalam ginjal kalsium ini bisa berikatan dengan oksalat, membentuk kristal kalsium oksalat. Nah, ketika kadar garam meningkat di dalam ginjal ya, kemudian juga teman-teman kurang cairan, kurang minum, ya jadi bisa meningkatkan ataupun bertambahnya kedua senyawa ini. Akhirnya apa? Bisa menumpuk kristal, pembentukan kristal kalsium oksalat. Kalau teman-teman banyak minum cukup cairan, ya kristal-kristal ini ya, ini bisa dibuang melalui urin. Nah, tapi kalau seandainya tidak cukup cairan, dia bisa mengendap. Ya, teman-teman bisa mengendap ya, muncullah batu tadi perlahan-lahan. Makanya teman-teman ya perlu dibatasi konsumsi oksalat, ya kemudian konsumsi minuman berwarna, minuman tinggi gula, kemudian juga minuman bersoda, kemudian juga teman-teman ya batasi ya makanan ataupun apapun yang tinggi garam ataupun tinggi natrium. Contoh makanan yang kadar oksalatnya tinggi yaitu kacang tanah, ya bayam, beet, lobak, ya kemudian juga coklat dan juga ubi jalar. Nah, jadi intinya jangan berlebihan, ya cukup cairan, jangan berlebihan. Yang kelima, protein hewani. Nah, teman-teman ya protein ini diperlukan oleh tubuh kita, tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Ya, protein hewani ini seperti daging merah, ya kemudian juga daging unggas, ya telur, makanan laut. Nah, ini protein hewani. Kalau protein dari nabati ya bisa ya, tempe, tahu, dan sejenisnya. Nah, jadi teman-teman ya, protein hewani ini bisa meningkatkan kadar asam urat dan juga bisa menyebabkan batu ginjal. Makanya ya kalau seandainya teman-teman diet tinggi protein, hati-hati apalagi sudah bermasalah ginjalnya ya, apalagi sudah memiliki asam urat. Intinya boleh dikonsumsi tapi jangan berlebihan karena memang sesuatu yang berlebihan ini nggak bagus. Yang keenam, obat-obatan tertentu. Nah, penting ya teman-teman mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan resep dokter ya. Bukan apa-apa karena ada obat-obat tertentu yang dapat menyebabkan batu ginjal. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sakit, ya dikasih obat oleh dokter, ya kemudian besok sakit lagi, jangan beli sendiri, ya. Jangan beli sendiri, ya takutnya nanti teman-teman, ya selain obatnya nanti nggak cocok, ya salah dengan penyakitnya walaupun gejalanya mirip-mirip, dan juga obat-obatan tertentu ini bisa bikin batu ginjal. Nah, kemudian ingatkan ke dokternya kalau seandainya teman-teman sakit berobat ke dokter, dok, saya punya riwayat batu ginjal. Nah, jadi nanti akan diberikan obat-obatan yang tidak berefek ya, ataupun tidak menimbulkan resiko munculnya batu ginjal. Oke teman-teman, ya penting untuk menjaga makanan, kemudian minuman ya yang sehat, konsumsi air putih yang cukup, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, jangan stres ya, supaya tidak muncul batu ginjal dan juga biar batu ginjalnya nggak makin parah. Kalau memang batu ginjalnya sudah terlalu besar, ya disarankan untuk dokter dilakukan tindakan, ya sebaiknya diikuti. Ya kalau seandainya dokternya bilang, oh ini batu ginjalnya masih kecil, ya cukup banyak minum air putih, ya kemudian diobservasi, nanti bisa keluar sendiri, ya tinggal diikuti juga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.